Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Bakhtiar beserta seluruh keluarga besar Al-Mukarram Syekhuna Sahibuna wa Habibuna Fadilatul Syekh Al-Ustaz Muhammad Fadli Hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bighaziri ulumihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta seluruh rombongan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, para khalifah mursyid-mursyidin, bil khusus Syekh Umar beserta seluruh rombongan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Habislah sadonya. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 12 kabupaten kota di Riau, bumi lancang kuning, dari mulai ujung Rokan Hilir Bagan Siapi-api sampai Indragiri Hilir di Tembilahan. Sudah saya masuki kampung per kampung, desa per desa, dusun per dusun, dari mulai naik mobil, naik sampan sampai helikopter masuk sudah. Belum ada orang yang mewakafkan tanahnya membangun pesantren sampai 16 hektar kecuali di Basmah Darul Ilmi Was Sa'adah ini. Allahu Akbar. Banyak orang Riau ini yang kaya, yang kebun sawitnya sejauh mata memandang, yang kebun gotah, kebun karetnya tak habis 7 turunan, tapi begitu mati meninggal dunia habis dibagi anak cucu menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Tadi dari Pasir Pangarayan ke Kotor Tengah ini, tengok sebelah kanan ada tulisan makam Raja-Raja Rambah. Mana rumah Raja-Raja Rambah? Mana istana Raja-Raja Rambah? Mana orang Rambah yang kaya-kaya meninggal dunia? Tapi cerdasnya Haji Bakhtiar, beliau tinggalkan pondok pesantren, gayung bersambut. Banyak orang berduit, tapi anak tak mau sekolah agama. Dikirim anak ke Mesir, tak suka belajar agama. Balik bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Ada anak yang mau sekolah agama, lulus tes, tapi tak berangkat ke Mesir karena tak ada duit, tak ada ongkos. Banyak anak yang ingin sekolah agama, tapi orang tua tak sanggup. Banyak orang tua yang mau, tapi anak pula tak mau. Ini 2 orang ini bertuah. Haji Bakhtiar ayah yang bertuah, Syekh Muhammad Fadli anak yang bertuah. Berkumpul 2 tuah mereka. Lama saya merenung, lama saya berpikir, dari mana datang tuah? Hari inilah baru saya tahu jawabannya. Rupanya ini adalah doa dari datuk-datuk mereka, yaitu Tuan Syekh Yahya Ansaruddin yang dulu belajar ke Makkah, pulang ke Kota Tengah, balik ke Rokan Hulu, mendirikan sekolah. Mustahil beliau tak berdoa kepada Allah.
di tengah tahajudnya, munajatnya di tengah malam, di antara doa ulama adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita bacakan doa itu, andai anak kita tidak, cucu kita, andai cucu kita tidak, cicit kita, andai cicit kita tidak, cucut kita, apalagi habis cucut. Jadi hari inilah baru saya dapat rahasianya. Dulu waktu saya awal-awal kenal dengan Haji Bahtiar nih, kami sama almarhum Pak Ucok Parla. Ucok Parla, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kata Pak Ucok, Ustaz Somad, mari kita ke rumah Haji Bahtiar. Haji Bahtiar di kota tengah ini orang hebat. Apa hebatnya Pak Ucok? Aku kalau ngisi bensin di SPBU dia, saking kan kayanya Haji Bahtiar nih, tidak pakai duit katanya. Saya tanya, kenapa tak pakai duit? Karena ngisi bensin di situ pakai minyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya duit banyak, duit akan habis. Punya mobil mewah, mobil akan tinggal. Dibangun rumah yang megah, rumah pun akan tinggal. Tapi orang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia bawa sesudah mati. Tanah buat pesantren, bangun masjid yang megah, yang mewah, yang cantik, warna biru pula Pak Ahmad. Ini kesukaan Pak Ahmad. Pak Ahmad ini anggota DPR RI dari Komisi 8, partainya Demokrat. Itu maka disebutnya Pak SBY, Pak AHY, Pak SBY, Pak AHY, itu aja terus. Dia ini mau jadi gubernur. Bapak Ibu setuju apa tidak? Dah selesai Pak Ahmad. Apa panjang-panjang? Saya ini orangnya tak pandai bebelok, langsung aja, selesai. Simbah daun nampak buah, betul? Hilang pula bahan apa lagi? Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa berduit, berkebun, punya pom bensin, duit banyak macam Haji Bahtiar. Anak kalian soleh, menuntut ilmu, sekolah sampai ke Dalwa, Jawa Timur, habis itu pergi ke Makkah Al-Mukarramah, belajar kepada ahli hadis di Makkah, namanya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki, anak Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorban yang kalian pakai ini, bersanad dari Syekh Fadli, menyambung ke Sayyid Ahmad, menyambung ke Sayyid Muhammad, menyambung ke Sayyid Alawi, menyambung ke Sayyid Abbas, menyambung ke Sayyidina Al-Hasan, menyambung ke Sayyidina Ali, menyambung ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asal meletakkan ke kepala. Kalau sekedar meletak kain ke kepala, omak-omak balik mencuci pun bisa. Maka sanadnya itu kalian jaga nanti. Siap menjaga? Ustaz Somad, ada sanad Ustaz pakai sorban? Ada? Bisa kami tengok. Inilah kalian kalau punya HP tapi tak punya paket 2 giga. Tulislah di Google itu, coba tulis Abdul Somad sorban. Nah, kita tes ya. Coba tulis di YouTube. Saya tulis di YouTube UAS sorban. Nah, buat di situ UAS SORBAN, UAS sorban. Habis pula paket. Nah, UAS sorban. Nah, nampaklah Ustaz Abdul Somad dipakaikan sorban oleh Sayyid Ahmad waktu di Makkah Al-Mukarramah. Tapi saya tak berguru baca kitab ke Sayyid Ahmad. Saya hanya datang bersilaturahim, dimuliakan Sayyid Ahmad. Bedanya dengan Syekh Fadli, Syekh Fadli belajar baca kitab,
khatam nahu, khatam sorab, khatam balaghah, khatam ma'ani, khatam bayan, khatam mantik, khatam fikih, khatam usul fikih, khatam tafsir, khatam hadis, khatam mustalah hadis. Setelah khatam dia kitab, dia balik. Maka kalian belajar di sini selama 6 tahun. Setelah hatam. Jadi kalau kepala kalian tuh isinya kitab, itu maka dibalut dia pakai sorban. Karena kepala kalian isinya kitab. Tapi kalau kepala ini cuma isinya Iqra, itu cukup pakai ini aja. Paham? Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kalian disebut sorban-sorban? Ini di dalamnya kepala ini isinya kitab. Kalau tak dililit tumpah dia nanti. Beruntung bertuahlah ibu-ibu yang sudah anaknya belajar di sini, Bu. Ibu yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena untuk tahun 2022 sudah tutup, tak bisa lagi. 2023 baru ada tes. 1.500 orang yang mendaftar. Yang diterima hanya 450 orang, limited edition. Inilah wajah-wajah yang pilihan-pilihan bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak mencari duit pagi, petang, siang, malam. Duit kalian habis dibuat anak kalian main judi online, cip-cipan. Kalian yang mengandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa melahirkannya, menyusukannya, membesarkannya, habis pakai narkoba, ditangkap BNN, Badan Narkotika Nasional. Solusinya tinggal satu saja lagi. Solusinya adalah basma darul ilmi was sa'adah. Darul, rumah ilmi, ilmu, sa'adah, bahagia. Kalau kau serahkan anak ke darul ilmi, berilmu, berbahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah. Amin. Anak laki-laki, anak perempuan berbonceng-bonceng, tapi di darul ilmi was sa'adah. Jangankan mau membonceng anak perempuan, menengok pun tak bisa karena dipasang tirai. Itulah maka saya tegak di tengah tirai. Ini posisi saya di tengah nih. Kalau saya terlalu kemari, nanti apa kata orang? Ustadz gatal. Kalau saya terlalu kemari, apa kata orang? Ustadz tak adil. Itulah maka aku togak di sikoha. Setengah untuk kalian, setengah untuk mereka. Siapa yang ceramah ke darul ilmi was sa'adah, dia tak bisa melihat wajah perempuan. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, wajib menutup wajah. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa di basma darul ilmi was sa'adah itu perempuannya wajah tertutup? Karena kita memakai pendapat mazhab itu, pakai mazhab Syafi'i. Dulu perempuan yang pakai cadar diejek, diolok-olok. Mengapa pakai cadar? Kenapa pakai tutup wajah? Datang Covid, bapak-bapak pun bercadar. Jangan nejek cadar. Kalian nejek lagi cadar, balik Covid itu lagi datang. Baru tahu. 2 tahun bercadar, 2 tahun bermasker. Tahun 2000, 2020, 2021 bermasker 2 tahun. Paksa 2022 nih masker dipasang ke belakang karena telinga maju ke muka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ejek syariat Islam. Kalau belum sanggup bersorban, jangan ejek sorban. Kalau belum sanggup berjubah, jangan ejek jubah. Karena sorban adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jubah adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cadar adalah pakaian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian ibunya orang beriman. Jadi ibu kalau belum sanggup bercadar, jangan ejek cadar. Kalau ibu ejek, balik Covid itu lagi, bercadar ibu balik. Mereka menjaga kehormatan dirinya. Bagus anak-anak gadis pakai cadar, mahasiswi-mahasiswi di kampus bagus pakai cadar. Kalau tidak, dosen tu asyik menengok mahasiswi itu aja. Menengok mahasiswi, menitik air liu. Balik rumah menengok bini, menitik air mata.
Saudara yang dimuliakan Allah semua, ibu-ibu sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Yang tak pakai cadar, nenek-nenek semua. Ibu-ibu inilah yang paling beruntung. Anaknya, cucunya masuk belajar agama 6 tahun. Lama saya memikirkan apa kata Syekh Fadli tadi. Orang belajar kadang di pesantren hanya hatam Fathul Qarib, tapi dulu di Rokan Hulu, di Kota Tengah, Fathul Qarib, habis Fathul Qarib, Fathul Mu'in, habis Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, habis I'anatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Mu'azzab, kitab-kitab induk mazhab Syafi'i bisa mereka selesaikan dalam waktu 7 tahun. Belum ada di pondok lain, baru hanya ada di Kota Tengah zaman perjuangan. Mereka menghadapi Belanda, mereka menghadapi Jepang, bisa khatam kitab. Apalagi tak ada Jepang, tak Belanda. Jangan sampai kalian tak baca kitab gara-gara hanya menghadapi terong Belanda. Mudah-mudahan kejayaan masa lalu di Kota Tengah kembali lagi dengan adanya pesantren Basma Darul Ilmi was Sa'adah ini, insyaallah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kull Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muhtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak ibu yang tak hafal, tak usah takut, gerak-gerakkan aja mulut. Itu tadi yang kubaca tuh namanya solawat burdah, ditulis oleh seorang yang lumpuh, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa menulis saja. Ditulisnya ala solawat ini, tulis sampai akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibangun, nampaknya Nabi memakaikan burdah, memakaikan jubah. Orang pakai sorban, orang pakai jubah, di luar ada sorban untuk pakaian luar, dipakaikan Nabi ke dia. Begitu dia terbangun, bisa berdiri, sehat dari lumpuhnya, bibarakati salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutnya lah nama salawatnya itu salawat burdah. Adik-adik baca salawat burdah. Ijazahnya dari mana? Dari Syekh Muhammad Fadli. Syekh Muhammad Fadli dari siapa? Dari Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi dari siapa? Dari Sayyid Abbas. Bersanad langsung kepada Imam Al-Busiri yang makamnya di Alexandria di Kairo, 200 kilo dari Kairo ke Alexandria, kota Al-Iskandaria. Panjang umur, sehat badan, kita umroh ziarah ke makam Imam Al-Busiri insyaallah. Amin. Dalam kurung tiket tanggung masing-masing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya sebetulnya cuma mau ngasih tahu, anak bapak ibu ini bukan cuma pakai jubah, bukan cuma pakai sorban, bukan cuma bisa baca kitab, tapi suaranya bagus, bisa bernasyid,
bisa baca syair. Itulah maka tadi mereka maju naik ke depan, ada grup hadrahnya. Ini sekarang banyak kalau mengaji ke Islamic Center Pasir Pangarayan, ramai mengaji, tapi giliran anak nikah keyboard tunggal, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya malu saya menyebutnya di depan orang-orang tua kita ini. Ke depan kita mau anaknya di pesantren, acara akikah, acara nikah, acara walimah, pakai solawat, pakai nasyid, pakai hadrah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kenapa pakai hadrah itu, supaya berubahlah fenomena keyboard tunggal, jatuh bangun aku mengejarmu, cinta satu malam, kabi kaci kabigam, kuc kuc kutahi. Tak boleh sebetulnya disebutkan dalam masjid ini, tapi mau apa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat Kota Tengah, masyarakat Rokan Hulu, masyarakat Pasir Pangarayan, masyarakat Bumi Lancang Kuning bersyukur kepada Allah atas adanya pesantren besar, megah, mewah, cantik. Kalau sudah disebut pesantren kesannya kumuh, ketinggalan zaman, kotor, bau. Tapi kalau orang datang ke Basma Darul Ilmi Was Sa'adah, bagi yang belum datang silakan datang wisata religi ke Pasir Pangarayan, tengok Islamic Center, singgah sebentar ke Kota Tengah, masuk menengok pesantren Basma Darul Ilmi Was Sa'adah. Saya sudah sampai, Anda kapan? Nah, walaupun saya berceramah di dalam masjid di pesantren ini, tapi sesungguhnya video ini akan ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua sampai Merauke, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura. Walaupun aku tak bisa masuk ke sana, videoku kan bisa. Yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Kalian datang ke Pasir Pangarayan, tengok Islamic Center yang megah, yang cantik, yang indah, yang luar biasa dulu. Dan kalian singgah ke Kota Tengah, tengok pesantren. Bapak-bapak yang duitnya banyak, ingat kalian akan mati. Apa yang bisa kalian tinggalkan? Mau bangun pesantren, bagaimana masjidnya, bagaimana asramanya, bagaimana kelasnya, bagaimana kebunnya, bagaimana rumah sakitnya. Datang ke Basma, silakan mampir, singgah, tengok. Saya sudah sampai, Anda akan menyusul. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku sudah menyampaikan, aku sudah mencakapkan, aku sudah meneriakkan, kalian tinggal datang saja. Tidak ada alasan, apalagi kita ini sedang berada di simpang jalan. 3 persimpangan, Sumatera Utara di sana, Sumatera Barat di sana, ibu kota Riau di sana. Yang datang dari Medan, datanglah melalui pintu Dalu-Dalu. Yang datang dari Sumatera Barat, singgahlah melalui pintu Payakumbuh. Yang datang dari arah Kepulauan Riau, pesisir, datanglah melalui pintu Pekanbaru. Kalian datang dari Pekanbaru, kalian datang dari Medan, kalian datang dari Padang, BN, BA, BK, semuanya datang menuju Basma Darul Ilmi Was Sa'adah. Allahu Akbar. Kalian akan berjumpa dengan anak-anak muda yang akan dinanti-nanti oleh calon mertua. Nanti lama lagi. Sekarang kalian hafal aja dulu tasrif itu, doroba doroba dorobu doroba doroba tadrob nadrob tadrob tumadrob tundrob tuma tuma tundrob. Nah, sekarang belajar aja dulu ngapal Quran. Saya nggak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz. Nanti anak saya cuma baca kitab, ijazahnya tak ada. Ijazah SMP sanawiyah, ijazah SMA aliyah, ijazah tahfiz Quran, ijazah pondok. Siapa yang masuk ke Darul Ilmi Was Sa'adah, tamat dari sini 4 langsung ijazahnya. SMP cuma 1 ijazah, SMA 1 ijazah, tapi dari sini sanawiyah, aliyah, tahfiz Quran, ijazah pondok, 4-4-nya ada. Cuman tak bisa dipakai untuk minjam duit ke bank, karena itu riba. Ini hanya untuk
mau masuk polisi, mau masuk tentara. Mohon maaf, siapa di antara anak-anak ini yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mohon maaf Pak Wabin Kamtibmas, tak ada mereka yang mau. Siapa yang mau jadi tentara? Angkat tangan. Oke, sekarang Ustadz kasih tahu ya. Ustadz Abdul Somad berceramah menggelegar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, khamar, judi, mengundi nasib, menyembelih binatang untuk berhala, haram, haram, haram. Keluar dari masjid orang mabuk. Bisa Ustadz Somad berceramah ke orang mabuk tuh? Bisa Ustadz Somad ceramah ke orang yang main judi itu? Datang Ustadz Somad ceramah situ. Kenapa kalian main judi? Terserah kami. Emang masalah buat lo? Ustadz Somad garang di mimbar, menggelegar dalam masjid, tapi begitu keluar tak ada kuasa. Coba kalau satu di antara kalian ini jadi Kapolda, jadi Kapolda, dia keluar dia dari masjid, diambilnya, tak usahlah jadi Kapolda, jadi Kapolsek, kecamatan Kapolsek, kabupaten Kapolres, tingkat provinsi Kapolda, jadi Kapolsek, jadi Babin Kamtibmas. Keluar dia dari masjid, tak usah ceramah, tak usah khutbah, tak usah menggelegar, diambil aja pistolnya. Main judi kalian, main. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif, jadi ustadz atau jadi polisi? Ustadz juga lagi ada. Udah capek aku udah mengiklankan polisi ini. Baju polisi, baju tentara, baju DPR RI itu hanya casingnya saja. Tujuannya adalah berdakwah ke jalan apa pula, jalan Sudirman. Berdakwah ke jalan Allah. Tujuan kita ini mengajak orang ke jalan Allah, anak-anakku sekalian. Nanti kalau Ustadz Somad ini mati, Ustadz Somad ini udah tua, lahir 1977, sekarang udah 2022, umur sudah 45 tahun. Siapa yang umurnya sudah lewat 40, maka dia sudah tua, malaikat maut sudah di jalan. Jangan-jangan udah sampai ujung batu dah. Kalau Ustadz Somad ini mati, mau kalian bacakan Al-Fatihah? Semangat kali kalian. Mau kalian malam-malam mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Itulah yang mau kita cari nih, Bu. Untuk apa ibu punya anak yang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi begitu ibu meninggal dia bukannya mendoakan, bukan membacakan Fatihah, bukan membacakan Yasin, sibuk membuka lemari mencari mana surat tanah. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh dan solehah, amin ya rabbal. Ibu kalau sudah menyerahkan anak ke pesantren, jangan lepas dia dengan air mata. Pukul bahunya, sapu kepalanya. Semangat kau di sini anak, aku sayang sama kau nak, aku ingin kau jadi anak soleh. Jangan menangis, kalau menangis lemah semangat dia. Semangat, semangat, semangat. Ibu pun keluar pintu gerbang, udah agak-agak jauh, udah dekat pasir, ada pokok-pokok sawit, nangislah situ. Di bawah pokok sawit, jangan menangis depan dia. Kalian dijenguk berapa kali oma ayah datang ke pondok? Hah? 3 hari sekali. Apanya ini? Ini pesantren apa penitipan bayi? Berapa bulan sekali oma ayah datang ke siko? 2 minggu sekali. Memanglah betuah kalian. Emak saya di Kabupaten Pelalawan, saya belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Pelalawan ke Deli Serdang 12 jam naik SDH Sipiro Dolohole. Tak ada lagi SDH, itu sudah punah macam dinosaurus. 12 jam saya di pesantren, dijenguk oma setahun sekali.
Kuatkan kalian. Nanti kalau tak datang mak kalian, berarti setahun sekali dia datang. Berarti diamalkan orang tu ceramah dia. Sabar-sabar, setahun sekali pergi ke Mesir. 4 tahun tak balik 4 tahun. Berangkat 98, 2002 baru pulang. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. 1 tahun 14 mata kuliah, tambah hafalan 2 juz Quran. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 5%. Kalau tak lulus 2 tahun, cabut beasiswa, putus. Kalau tak lulus 3 kali, DO, drop out, diusir dari Al-Azhar. Siap-siap tak dapat tiket, membuat rakit menghanyut dari Sungai Nil ke Batang Lubuh. Bukan enak, emang enak. Saya cuma mau ngasih tahu kalian anak-anakku. Saya tak mau mendengar kabar anak-anak santri pesantren Basmah Darul Ilmi Wasa'adah sore-sore udah dekat maghrib terduduk di bawah pokok sawit temenung. Jangan-jangan aku ni anak angkat, jangan-jangan aku ni anak buangan. Kalian adalah anak yang paling disayang. Kalau ibu bapak sayang sama anak, jangan buatkan kamarnya pakai AC, TV-nya besar, belikan mobil, kacanya hitam. Dia buat dosa, dia buat maksiat, main game online. Ada orang yang sayang dengan anak di Pekanbaru, dibuatkan kamar besar cantik pakai AC, TV-nya besar di dalam. Anak main game online, tidak makan, tidak sholat, sibuk, tak pergi sekolah, mandi pun tidak. Setan pun tak menggoda lagi. Kata setan, sudah tak kugoda lagi. Kenapa? Dia udah lebih dari setan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Doa apa? Supaya berhenti main game online. Tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak, pokoknya main game online terus, menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang membelikan handphone? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membelikan TV besar di kamar? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membuatkan kamar pakai AC? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membelikan paket 4 giga? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membiarkan dia tak sembahyang subuh? Saya Pak Ustaz. Siapa yang tak membangunkan dia pergi sekolah? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Ustaz. Apa pula aku salah? Tangan mencincang, bahu memikul. Kita adalah orang tua yang bertanggung jawab. Kenapa Ustaz dari tadi cerita anak ni ibu? Karena ibu lah yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Mohon maaf, di kota tengah ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullahaladzim. Oh, bertanya ini golak. 9 bulan 10 hari kalian dikandung. Nah, pertama hormon emak kalian tak normal. Semua diciumnya bau busuk. Ayah kalian pun diciumnya bau bangkai. Bunga-bunga ini tak ada yang diciumnya harum. Kenapa? Bunga plastik. Ususnya mengecil. Kenapa ususnya mengecil? Karena lambungnya mengecil. Karena kalian membesar dalam rahim. Waktu lahir berapa berat kalian? 3,5 kilo. Kalau kalian mau merasakan bagaimana mengandung, keluar dari sini, kalian beli kelapa 3,5 kilo, kalian nikat 9 bulan 10 hari. Melahirkan kalian meregang nyawa. Kalian pikir lahir tuh macam orang bersin aja. Lahir. Sobek dagingnya, nyawa taruhannya. Apa kalian balaskan untuk orang tua? Ustaz Somad dulu cita-citanya jadi apa? Aku tak pernah bercita-cita jadi Ustaz Tabligh Akbar di tanah lapang stadion. Aku tak pernah bercita-cita jadi Ustaz terkenal. Aku tak pernah bercita-citaku cuma satu. Aku mau sekolah, aku mau kerja, dapat duit, membahagiakan Oma. Tak banyak cita-cita saya, cuma satu. Aku mau sekolah, kerja, dapat duit, membahagiakan Oma, membawanya pergi ke Makkah. Habis, titik. Kalian bahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Siap membahagiakan orang tua? Kenapa Ustaz tanya sama anak laki-laki aja?
anak perempuan tak boleh bersuara kalau ada laki-laki. Jadi gimana mereka sekolah Pak Ustaz? Maksudnya tak boleh bersuara yang lemah gemulai. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam otak hatinya penyakit. Kalau dia dengar suara perempuan dia menjadi error. Itu maka ibu-ibu kalau ada orang nelpon salah masuk, salah sambung, cakapnya harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Rokan Hulu. Ini kadang lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah banyak laki-laki itu error. Di pesantren dijaga ini untuk laki-laki semua, ini untuk perempuan semua. Laki-laki dengan perempuan dikasih tirai supaya terpisah tak bercampur. Di belakang disobek orang tu pula tirai. Kami kan udah tua Pak Ustaz. Anak-anak ini ya lah, anak remaja. Kami kan udah tua. Pelakor tuh tua Bu. Bukan saya menuduh ibu tak baik. Oke lah sekali ini karena apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah jam 12:30 rupanya. Ini sudah masuk waktu zuhur. Kita tambahlah sedikit agak 10 menit. Karena di Masjidil Haram pun dari azan sampai ke iqamat kan boleh lewat beberapa menit. Saya ingin mengambil barokah. Kalau ditanya malaikat nanti, pernah kau datang ke pesantren yang banyak santrinya baca kitab bersanad kepada ahli bait keturunan Rasulullah? Pernah ya Allah. Pernah kau azan di sana? Pernah. Disuruhnya? Enggak. Mudah-mudahan siapa yang azan, dialah tempatnya yang paling tinggi nanti di padang mahsyar, bisa melihat yang lain. Kenapa? Karena suara melengking. Azan itu anak yang paling muda, yang paling nyaring suaranya, itu yang azan. Sekarang di masjid-masjid yang azan zaman ayah kita dulu, itu yang azan. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, kita yang cemas. Ini sampai ujung apa innalillah. Kalau yang azan itu orang biasa, tak ada orang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Dia muazin, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Coba kalau yang azan Kapolda. Coba kalau yang azan polisi. Hayya 'alas shalah. Langsung semua Kapolres siap. Begitulah hebatnya kekuasaan. Bapak polisi, bapak tentara, bapak bupati, bapak DPRD, DPR RI, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang masih ada kuasa, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Ini Pak Ustaz ini semangat apa lapar? Bercampur dua-duanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tak punya harta. Haji Bakhtiar dengan hartanya, dengan pesantrennya, dia akan masuk ke dalam surga. Amin. Aku tak punya ilmu. Syekh Muhammad Fadli dengan ilmunya, dengan sanadnya akan masuk ke dalam surga. Dengan guru-gurunya mendapatkan syafaat daripada ahli bait Rasulullah SAW. Lama dia di Makkah belajar. Aku tak punya harta, aku tak punya kuasa. Pak Ahmad dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dia bangun Islamic Center Pasir Pengarayan. Dengan kekuasaannya, dia berdirikan sekolah tinggi agama Islam, ilmu Al-Quran, Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dengan kekuasaannya, dia dirikan sekolah tahfiz Quran. Abdul Somad tak ada kuasa, Abdul Somad tak ada harta, Abdul Somad tak ada ilmu, tapi dia punya suara. Suara adalah digas habis-habisan. Mohon maaf kalau ada di antara ibu yang mendengar ceramah saya, aku kalau udah usah ceramah naik darah tinggi. Salah sendiri, kenapa duduk dekat speaker? Aku kalau udah usah sowan ceramah, sebelum dia ceramah jantungku normal aja. Begitu dia ceramah,
Mudah-mudahan selesai dari pengajian ini dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah kusampaikan. Untuk masyarakat Kota Tengah, Rokan Hulu, kalian beruntung, kalian bertuah, tak perlu ngirim anak jauh-jauh. Di sini turunnya rahmat dan barokah. Untuk masyarakat sudah kusampaikan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai anaknya pecandu narkoba, jangan sampai pacaran, jangan sampai hamil di luar nikah, masukkan ke pesantren. Sudah kusampaikan. Untuk anak-anak laki-laki, kalian beruntung dimasukkan ke pesantren. Perempuan terjaga, terpelihara, tidak pacaran, rambutnya tak nampak, pipinya tak nampak, wajahnya tak nampak. Sudah kusampaikan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu menjaga anak-anak, sudah kusampaikan. Untuk bapak polisi dan tentara, Babinsa dan Babim Kamtibmas, tugas kalian menjadi ringan dengan adanya pondok pesantren. Jumlah polisi di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah kriminal, jumlah penjara tidak sesuai. Makanya penjara-penjara itu penuh macam ikan sarden. Tidur pun berdiri, tak bisa tidur berbalik, saking penuhnya penjara. Ngasih makannya lagi, ngasih minumnya lagi, membayar sipirnya lagi. Pecandu narkoba. Dengan adanya pesantren maka ringanlah tugas negara. Betul? Mendirikan sekolah ini tugas negara. Negara yang mendirikan sekolah. Tapi ada hamba Allah, tanahnya, kebunnya, dia potong pohon sawitnya, dia dirikan. Nikmat yang luar biasa. Masjidnya canggih, indah, cantik, luar biasa. Semua orang yang masuk ke dalam masjid ini berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, beribu maaf, saya tidak ada pesan apa-apa, tapi kok tiba-tiba gambar saya lah dibuat paling besar. Padahal yang membangun pesantren Haji Bahtiar, yang belajar ke Makkah Syekh Muhammad Fadli, yang DPR RI Bapak Ahmad, tiba-tiba Syekh Yahya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Syekh Muhammad Ali, tiba-tiba dibuat gambar saya paling besar. Minta maaf kepada tuan-tuan guru, bukan salah saya, salah panitia. Saudara yang dimuliakan Allah, beginilah panitia memuliakan Ustadz Somad. Dia tahu Ustadz Somad itu kurus, kecil, paling tidak di baliho pernah besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Ustadz Somad ingin cari di dunia ini? Tak ada. Habis sholat subuh tadi di dekat rumah, saya bacakan kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan membacakan kitab, orang-orang di sekitar tahu itu apa hadis. Mati Abdul Somad, mengalir pahalanya. Habis itu datang ke pesantren Basma Darul Ilmi was Sa'adah, jumpa dengan santri-santri, berjumpa bertatap muka. Kalau mereka nanti masuk surga, dikasihnya syafaat Abdul Somad. Lalu kemudian setelah ini nanti ke Batam. Dari Batam nanti tak ingat lagi tak kemana, banyak kali jadwal. Berputar, mati. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Ibu, bapak, hidup ini singkat pak. Yang akan kita tinggalkan adalah idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a putus, tinggal 3 saja. Shadaqatun jariyah. Nih shadaqatun jariyah yang mengalir sampai hari kiamat. Ilmun yang tafa'u bih. Kiai, tuan guru, syekh mengajar negeri 1000 suluk, mursyid-mursyidin, tarekat Naqsabandiyah, mengalir pahalanya. Kalau kita bukan ulama, kalau kita bukan orang kaya, tinggal harapan yang terakhir, waladun sholih, anak yang soleh, bukan somat. Sudah tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tambahan 10 menit setelah azan pun tiba. Di akhir majlis rasanya semua pesan sudah sampai. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Banyak tuan-tuan guru, banyak tuan khalifah mursyid-mursyidin. Saya dimintakan tadi Ustaz Somad tausiah langsung membacakan doa. Doa ini memang dibacakan Abdul Somad, tapi doa ini menembus pintu langit, kabul. Bukan karena Abdul Somad, mungkin karena ibu yang ikhlas, mungkin karena bapak yang tulus, mungkin karena anak-anakku mujahid fisabilillah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Ma'had Pondok Pesantren Basma Darul
ilmu wasa'adah, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan sampai hari kiamat. Bapak ibu yang saat ini diuji Allah dengan penyakit, disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum menikah dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, amin. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dijadikan Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, barokah Rasulullah, barokah ahli bait yang suci, maka mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pondok pesantren Ma'had Basma Darul Ilmi was Sa'adah menjadi tempat belajarnya anak-anak kami, terjaga, terpelihara dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar sampai hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina tuan-tuan syekh kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas shalihin was shalihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang saat kami sudah mati masuk ke liang lahat, mereka akan memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana, jaga anak-anak kami minal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dari segala perbuatan yang keji, baik yang zahir yang nyata maupun yang tak nampak ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah kota tengah, jadikan Rokan Hulu, jadikan bumi lancang kuning, jadikan Indonesia, jadikan negeri-negeri umatmu ini dalam keadaan yang aman, yang tentram, yang damai. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang berjuang melawan Israel di Palestina ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Rabbana innaka antal wahhab, Engkaulah memberikan segala kenikmatan karunia yang tak dapat diberikan oleh siapapun di atas dunia ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, sebagaimana Kau bukakan pintu-pintu hidayah, sebagaimana Kau bukakan pintu hati, pintu ma'rifah kepada para walimu, maka bukakan jugalah pintu itu kepada santri-santri kami ya Allah. Allahumma arzuqna istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus dalam agama yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Bersiap-siap untuk berwudu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.